Kita buka Acrobat-nya, lalu kita ke menu buat data perusahaan baru. Setelah itu kita klik titik 3, lalu kita pilih kita akan menyimpan filenya itu di mana. Kita akan simpan di mana kita menyimpan Excel-nya. Lalu kita kasih nama PT Gemilang Inti. Kemudian kita klik create, lalu oke. Kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita isi kata kuncinya yaitu supervisor. Klik OK. Lalu kita pilih bahasa Indonesia, lanjut. Setelah itu kita pilih persiapan mahir, dikarenakan data-data yang kita butuhkan ada. Lanjut. Terus kita isi mata uangnya, namanya yaitu IDR. Terus nilai tukarnya 1, negaranya Indonesia, lalu simbolnya Rp. Klik lanjut. Kita isi informasi perusahaannya sesuai dengan yang di soal. Kita isi nama perusahaan dan alamat. Lalu kita isi tanggal mulainya yaitu 31 bulan 1 2020. Setelah itu kita isi tahun fiskalnya 20, lalu default periodenya bulan 2 2020. Lalu kita klik lanjut. Kita isi NPWP-nya yaitu 06 123 231 123 000. Lalu kita isi pengukuhannya juga sama, yaitu sama seperti MPWP. Tanggal pengukuhannya seperti yang di soal, jadi tanggal 1 bulan 1 2019. Kode cabangnya yaitu tidak ada. Jenis usahanya dagang, dan clue SPT-nya yaitu 62534. Kita klik lanjut. Setelah itu kita hapus akun-akun yang tidak diperlukan, sisakan akun-akun yang kita perlukan. Hapus. Setelah itu kita klik di sini untuk mengimpor data. Yang pertama yaitu COA. Kita pilih tipe filenya yaitu Excel,
lalu kita pilih COA, ambil data. Setelah itu kita hapus yang keterangannya itu nama akun, tipe akun, saldo, dan saldo per tanggal kita hapus. Nah, setelah itu kita isi sesuai dengan yang di sebelah kiri. Isi definisi kolom sesuai dengan kolom data sumber. Kita sesuaikan no akun dengan no akun, nama akun dengan nama akun, begitupun seterusnya. Setelah itu kita klik import data, lalu kita 40 data terimport, gagal kita klik OK. Setelah itu kita isi ekuitas saldo awal yaitu opening balance equity. Lanjut, kita sesuaikan nama akunnya, pembayaran di muka penjualan utang usaha, pembayar di muka pembelian utang usaha, diskon penjualan, potongan penjualan. Klik lanjut. Setelah itu kita isi diskonnya 0, hari diskon 0, jatuh tempo 0, kita enter. Diskonnya 0, hari diskon 0, jatuh temponya 30, kita klik enter. Setelah itu kita isi kode pajak itu T, namanya PPN, keterangannya pajak pertambahan nilai. Setelah itu nilainya yaitu 10%. Pajak penjualan kita isi dengan PPN keluaran. Terus pajak pembelian kita isi dengan PPN masukan, lalu kita klik lanjut. Tipe pelanggannya itu umum ya, kita klik lanjut. Setelah itu kita ke pelanggan, kita klik di sini untuk import dari berkas, ganti dulu seperti tadi. Setelah itu kita daftar pelanggan, ambil data, kita lakukan yang sama seperti yang awal, hapus ini. Setelah itu kita sesuaikan data yang di atas sampai selesai, sampai ke import data. Lalu kita tipe pelanggannya kita pilih umum ya. Setelah itu kita klik import data, 4 data terimport, 0 gagal, kita klik OK.
Setelah itu kita klik lanjut. Nah, kita akan mengisi pemasok. Kita klik di sini untuk import dari berkas. Lakukan seperti yang tadi, kita ganti Excel, lalu kita daftar pemasok, ambil data, kita lakukan seperti yang sebelumnya. Empat data terimport, 0 gagal, kita klik OK. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, kita akan mengisi pemasok. Kita klik di sini untuk import dari berkas. Lakukan seperti yang tadi, kita ganti Excel, lalu kita daftar pemasok, ambil data, kita lakukan seperti yang sebelumnya. Setelah itu kita klik import data, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik lanjut. Saat kita lanjut ke pemasok, klik di sini untuk import dari berkas. Kita import berkas yaitu dokumen daftar pemasok. Kita lakukan yang sama dengan yang sebelumnya. Lalu kita sesuaikan dengan nama-nama yang ada di sebelah kiri.
klik import data, klik di sini untuk import data, lalu pilih daftar persediaan. Kita lakukan yang sama kayak sebelumnya. Kita sesuaikan lalu sampai dengan mengimport data. Klik OK, lalu kita klik lanjut. Setelah itu kita klik di sini lagi untuk mengimpor berkas aktiva tetap pajak. Seperti biasa, kita lakukan yang sama seperti sebelumnya. Setelah itu kita klik import data, klik OK, lalu lanjut. Kita akan mengimpor tipe aktiva tetap. Kita import dan lakukan yang sama seperti sebelumnya sampai ke import data. Setelah itu kita klik OK, lalu klik lanjut. Yang terakhir kita lakukan yang sama, klik di sini untuk mengimpor data, lalu kita impor data daftar aktiva tetap. Kita lakukan yang sama seperti sebelumnya, sesuaikan lalu hapus keterangannya sampai ke mengimpor data.
klik OK, lalu klik OK lagi. Setelah itu kita akan melihat laporan neraca saldo klasik. Kita klik kita klik laporan. Setelah itu kita klik buku besar. Laporan, daftar laporan, lalu buku besar, lalu kita klik neraca saldo klasik. Kita isi periode tanggalnya yaitu 31 Januari 2020, kita klik OK. Lalu inilah hasil dari neraca saldo klasik. Setelah melalui persiapan singkat atau mengimport data dari Excel, kita lanjut ke transaksi. Kita akan membahas 7 transaksi. Berikut beberapa transaksi yang terjadi di perusahaan PT Gemilang Inti. Langsung saja kita ke transaksi pertama. Transaksi pertama itu terjadi di tanggal 3 Februari 2020, yaitu penjualan tunai kepada Restu Bumi. Kita klik menu aktivitas, penjualan, faktur penjualan. Lalu kita isi pelanggannya Restu Bumi, invoice no-nya invoice in 200201, invoice date-nya 3 Februari 2020, begitupun ship date. Lalu terms-nya COD. Setelah itu kita isi barang. Barang pertama yaitu itemnya SP Square. Kuantitasnya 20 unit. Unit price-nya 550.000. Barang kedua yaitu SP PLLD dengan 20 unit. Unit price-nya 781.000. Enter lagi untuk mengisi barang ketiga yaitu SP PMDT. Kuantitasnya 100 unit. Unit price-nya 924.000. Setelah itu kita isi diskon yang ada di bawah 5. Ketika sudah semuanya, kita klik bayar. Setelah itu kita isi payment date-nya 3 Februari 2020. From no-nya itu KMB 200201. Memonya penjualan tunai. Lalu setelah itu klik simpan dan tutup. Kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi kedua yang terjadi di tanggal 5 Februari 2020, yaitu terjadi pembayaran utang kepada PT Mega Plastik. Langsung aja kita ke menu aktivitas, lalu pembelian, setelah itu pembayaran pembelian. Kemudian kita isi vendornya yaitu PT Mega Plastik. From no-nya KKB 200201. Payment date-nya 5 Februari 2020, begitupun cek Weno.
Memonya kita isi dengan pelunasan hutang. Lalu checklist di kolom bayar. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu terjadi di tanggal. Lalu checklist di kolom bayar. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu terjadi di tanggal 7 Februari 2020, di mana terjadi pembelian ke PT Mega Plastik. Langsung aja kita ke menu aktivitas, lalu pembelian, dan kemudian faktur pembelian. Isi vendornya yaitu PT Mega Plastik, invoice date-nya 7 Februari 2020, terms-nya net 30, invoice no-nya MP 2002065. Setelah itu kita isi barang pertama dengan item SP Square 200 unit, unit price-nya 400.000 dan tax-nya T. Barang kedua kita isi itemnya SP PMDT 200 unit, harga satuannya 625.000, taksnya yaitu T. Setelah itu kita klik gambar kalkulator untuk mengetahui jumlahnya. Lalu klik simpan dan tutup. Di tanggal 10 Februari 2020 terjadinya penjualan kepada PT Cahaya Buana. Langsung aja kita ke aktivitas, penjualan, lalu faktur penjualan. Kita isi pelanggannya yaitu PT Cahaya Buana. Invoice no-nya yaitu invoice in 2002002. Invoice date-nya 10 Februari 2020 sama dengan ship date. Terms-nya net 30. Barang pertama diisi dengan YMSCB 80 unit dengan harga satuan 968.000. Lalu barang kedua yaitu SP POWS dengan 50 unit dan harga satuannya 297.000. Barang ketiga yaitu SP PLLD 50 unit dengan harga satuan 781.000. Setelah semuanya sudah, kita klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi yang kelima, masih terjadi di tanggal 10 Februari 2020, yaitu terjadi pembayaran beban untuk bulan Januari 2020. Kita lanjut langsung ke aktivitas, kas bank, dan pembayaran. Kita isi Bank Buana Raya, date-nya 10 Februari 2020, dan memonya yaitu pembayaran utang beban Januari. Lalu kita isi amanahnya yaitu utang beban sebesar Rp2.123.218. Memonya yaitu listrik, PPh 21, dan telepon. Jadi ini adalah gabungan dari listrik, PPh 21, dan telepon. Januari. Lalu kita isi amanahnya yaitu utang beban sebesar Rp2.123.218.
Memonya yaitu listrik, PPh 21, dan telepon. Jadi ini adalah gabungan dari listrik, PPh 21, dan telepon. Lalu kita enter untuk mengisi yang kedua. Kita isi dengan utang PPN sebesar Rp1.435.000. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Kita lanjut ke transaksi ke-6 yang terjadi di tanggal 17 Februari 2020, yaitu penjualan dari PT Cahaya Buana. Langsung saja kita ke menu aktivitas, penjualan, lalu retur penjualan. Kita isi customer-nya yaitu PT Cahaya Buana. Sales invoice-nya yaitu IN200202 dengan SR-nya yaitu SR200201. Tanggalnya kita isi 17 Februari 2020, begitupun tanggal fiskal. Lalu kita isi yang di bawah yaitu item description, yaitu plastik one way series. Karena kita hanya meretur 2, kita klik no. Lalu kita akan meretur 2 barang, description-nya yaitu barang rusak. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu terjadi di tanggal 19 Februari 2020, di mana terjadi pembayaran sewa untuk 6 bulan ke Ibu Ivanka Lestari sebesar Rp12 juta lewat via Bank Buana Raya. Langsung saja kita ke aktivitas, lalu kas bank, dan kemudian pembayaran. Isi file formnya yaitu Bank Buana Raya, voucher-nya yaitu KMB 200203, tanggalnya yaitu 19 Februari 2020, dengan memo sewa untuk 6 bulan. Pay-nya kita isi Ibu Ivanka Lestari. Lalu kita ke bawah, isi akunnya yaitu sewa dibayar di muka. Kita cari sewa dibayar di muka. Setelah itu kita isi amount-nya yaitu Rp12 juta. Setelah semuanya sudah, kita klik kalkulator, lalu klik simpan dan tutup.